Oke, mungkin kalian bisa nggak usah iniin video, nanti kalau udah mau habis kita mau screenshot baru saya kasih tahu ya, supaya nggak habis kalian kota kalian ya. Tapi kalau saya panggil namanya kalian tolong tolong jawab ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum semua. Hari ini kita kuliah pertama dalam untuk mata kuliah farmakologi ya. Mata kuliah yang utama untuk mahasiswa farmasi ya. Semua mahasiswa farmasi harus bagus nih farmakologinya ya. Nah, pertama kita mulai dengan istilah-istilah dulu ya, yaitu obat. Saya tetap pakai istilah Inggris dan Indonesia karena supaya kalian juga bisa mengenal istilah Inggrisnya ya. Kan harus bagus juga Inggrisnya kan. Oke, medicine atau drug. Kalau medicine sebenarnya kalau di Amerika itu kebanyakan pakai kata drug ya. Tapi kalau di Inggris atau Australia mereka nggak suka pakai kata drug, sukanya pakai kata medicine karena drug itu konotasinya ke narkoba ya. Jadi pemakaian narkoba itu dibilang use drugs, ya kan? Nah, medicine itu lebih lebih netral ya, lebih bagus, lebih positif. Oke. Obat ya, obat adalah suatu kalau Malaysia ubat pakai u. Kan dia bukan obat tapi ubat ya. Suatu senyawa atau sediaan yang digunakan untuk pencegahan, diagnosis, pengobatan, atau rehabilitasi, pemulihan suatu penyakit. Ya, jadi dia bisa merupakan senyawa yang murni ataupun sediaan. Sediaan artinya udah campuran. Ya, nah kalian boleh memberikan contoh kalau untuk pencegahan apa coba? Untuk pencegahan. Sakit lambung, Pak. Sakit lambung maksudnya kalian udah tahu habis makan pedes-pedes misalnya terus kamu makan. Yang sekarang ditunggu-tunggu untuk COVID apa? Ya, vaksin. Ya, vaksin. Ya. Ya, jadi bisa pencegahan. Kalau obat KB itu apa? Untuk apa? Andalan Hamil, Pak. Hah? Mencegah juga kan ya? Jika hamil, Pak. Ya. jago. Oke. So, pencegahan, diagnosis. Nah, diagnosis juga ada ya. Jadi misalnya kita memberikan suatu obat ya, kita mau tahu nih orang ini sakit apa ya, diagnosis juga bisa ya. Kemudian pengobatan ya jelas bisa, dan rehabilitasi, pemulihan. Ya, misalnya orang itu habis stroke ya, kita memberikan obat misalnya vitamin atau apa ya supaya sarafnya lebih ada saraf vitamin, misalnya vitamin untuk saraf ya, vitamin B12 semua itu kan untuk rehabilitasi ya. Nah, kemudian medicinal product atau pharmaceutical bahasa Inggrisnya, atau kita bilang produk farmasi ya. Termasuk produk yang mengandung obat ataupun yang tidak. Ya, misalnya air untuk injeksi. Kita kan juga di apotek ataupun di rumah sakit kan juga menyediakan tuh air untuk injeksi ya, water for injection ya. Nah, itu sebenarnya dalamnya nggak ada obat kan, cuman air aja ya. Tapi karena dia adalah air yang disterilkan dan gunakan untuk injeksi, maka termasuk produk farmasi ya. Salep Vaselin misalnya. Vaselin itu kan kalau cuman Vaselin aja, nggak ada obatnya ya. Tapi dia termasuk produk farmasi ya. Air mata buatan bukan air mata buaya ya, air mata buatan itu artificial tears ya. Itu biasanya hanya air dan garam kan, garam. Nah, bagaimana dengan kapas steril? Apakah kapas steril termasuk obat? Dia bukan obat tetapi dia produk farmasi ya. Kemudian farmakologi. Apa itu farmakologi? Farmakologi suatu cabang ilmu yang mempelajari cara kerja obat dan efek obat-obatan
ya. Jadi yang sekarang kita mau pelajari ini adalah yang penting sekali kamu harus tahu bagaimana sih obat ini bekerja, ya, dan apa sih efek-efeknya obat ini terhadap tubuh kita, ya. Nah, kemudian farmakokinetik adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh. Ya, jadi nasib obat dalam tubuh. Jadi obat ini masuk ke dalam tubuh kita, dia mengalami apa? Dia mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, ya, akan dikeluarkan. Jadi istilahnya bagaimana tubuh mempengaruhi obat, ya, bagaimana tubuh kita mempengaruhi obat tersebut. Oke. Sedangkan farmakodinamik, ya, farmakodinamik adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana obat mempengaruhi tubuh. Ya, misalnya kalau kamu makan obat, misalnya obat penurun darah tinggi, ya, nanti kita yang nggak ada darah tinggi akan jadi pusing-pusing kan, ya, karena tekanan darah kita turun, ya. Nah, jadi yang mempelajari bagaimana obat mempengaruhi tubuh kita, ya, baik dari segi mekanisme kerja di dalam sel, jaringan, organ tubuh, dan sistem organ. Ya, kamu tahu perbedaan antara organ tubuh dan sistem organ, ya Ben? Contohnya sistem organ apa? Contoh sistem organ. Nadi, Pak. Jaringan. Jaringan, tapi sistem organ, sistem organ. Kalau contoh organ apa contoh organ? Kayak jantung, kayak gitu, Pak. Ginjal. Ya, jantung, ginjal, hepar, atau hati, ya. Itu termasuk Pencernaan organ. gitu, Pak. Sistem Ya, organ, sistem pencernaan sama beda, Pak. Kalau ya pencernaan betul. kan harus lewat Ya, betul ya. mulut dulu, ronggongan, lambung, usus. Ya, Nah, itu betul. kalau sistem pencernaan. Kalau sistem organ, Ya, kamu kan tadi udah bilang sistem, kan kita bilang sistem pencernaan, ya, berarti suatu sistem, ya, dan dia terdiri dari organnya banyak, ya kan, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, usus besar, ya, rektum, itu semua termasuk dalam sistem pencernaan, ya. Jadi sistem organ ini terdiri dari beberapa organ, ya. Ada lagi nggak sistem lain dalam tubuh kita? sistem pernapasan, Ya, betul. Apalagi? Ada lagi nggak? sistem Yang udah kita pelajari kemarin di fisiologi anatomi. Sistem reproduksi bukan, Pak? Reproduksi, ya, sistem reproduksi. Saraf, Saraf sistem juga. pencernaan. Pencernaan, saraf, reproduksi, ya. Sistem pernafasan tadi disebut, ya. Sistem kalau jantung itu apa? Jantung? Hah? Kardiovaskuler. Ya, kardiovaskuler, ya. Itu jantung dan pembuluh darah, ya. Oke. Kemudian kita ada lagi molekular farmakologi, yaitu mempelajari kerja obat dalam tingkat sel atau molekul, ya, dan biasanya mereka itu adalah ahli-ahli yang kerja di lab, ya. Nah, clinical farmakologi adalah mempelajari kerja obat dalam tingkat organ, ya, sistem organ dan individu. Jadi mereka yang bekerja di rumah sakit, ya, mereka yang bekerja di ini termasuk klinikal, ya. Kalau klinikal itu berarti ada hubungan dengan pasien, ya. Nah, farmakoepidemiologi. Nah, ini yang saya barusan ngajar AIP di orang nih, ya. Farmakoepidemiologi itu mempelajari efek obat pada tingkat populasi, ya, tingkat masyarakat artinya. Oke. Dia tidak belajar lagi mengenai molekul-molekul ataupun, ya, mengenai cara kerja obat, tidak, ya. Dia mempelajari efek, terutama efek samping, ya, kepada populasi yang besar.
Oke. Kemudian eksperimental farmakologi ini mempelajari efek obat pada tingkat laboratorium juga. Sama ya, molekular sama eksperimental itu hampir sama. Tapi kalau molekular lebih ke arah sel, ke arah molekul. Kalau eksperimental bisa ke binatang-binatang. Ya. Nah, in vitro dan in vivo. Kalau kalian tahu perbedaannya in vitro dan in vivo? Apa itu in vitro? Kayak penanaman jaringan gitu, Pak. Di gelas. Kalau in vitro ya, kalau in vitro berarti dia itu bukan dalam makhluk hidup ya. Dia di luar makhluk hidup. Jadi di lab ya, di tabung reaksi ya. Eh, Pokoknya di luar makhluk hidup ya. Sedangkan in vivo itu dalam makhluk hidup. Misalnya kamu kasih obat itu ke tikus atau ke kelinci. Nah, itu namanya in vivo. Ya, kalau in vitro itu di mungkin apa di lab ya, di tabung reaksi itu in vitro ya. Nah, farmakoekonomi adalah mempelajari aspek-aspek ekonomi dari penggunaan obat ya. Jadi dari harga obat ya, apakah obat ini efek apa apa namanya itu kita bilangnya kalau kamu beli obat ini dan dipakai obat ini ya, obat A dibanding kan obat itu banyak sekali ya, ada yang murah ada yang mahal ya, apakah kalau kita beli pakai obat mahal apakah dia efektif enggak kalau dibandingkan kita pakai obat murah ya kan. Kalau kamu misalnya kamu ya ada misalnya obat COVID lah misalnya ya, obat COVID ya. Kalau kamu beli obat COVID ini, ya misalnya harganya 2 juta, ya. Tapi kemungkinan sembuh adalah 50%, ya. Kalau kamu nggak pakai obat ini, ya kemungkinan sembuh adalah 40%. Kamu mau beli nggak obatnya? Atau Kalau saya terpaksa mau sih, Pak. Ya, atau saya memberi contoh lain yang paling sering terjadi ya. Misalnya orang kena kanker, kamu tahu kanker kan ada yang bisa sembuh, ada yang nggak bisa sembuh, ya. Nah, taruhlah ini kanker yang sudah stadium 3 atau 4, ya kanker paru-paru misalnya, ya. Nah, dibilang sama dokter, terserah Anda. Kalau Anda mau pakai kemoterapi, Anda harus bayar misalnya sekali kemo 10 juta. Ya, sekali kemo ya. 1 bulan sekali, paling enggak 1 bulan sekali lah. 10 juta. Ya. Tapi Anda dapat hidup 6 bulan, kurang lebih. Atau setahun. Ya. Tapi kalau Anda tidak kemo, Anda akan lebih cepat meninggal. Mungkin 3 bulan hidupmu. Nah, mau atau enggak mau kemo? Coba. Mau, Pak. Hah? Mau sih, Kalau ada Pak. duit kemo, Pak. Apanya? Kalau ada duit kemo, kalau nggak ada duit ya herbal mungkin. Kalau Ya. masih muda sih orangnya apa mending di kemo sih, Pak. Cuma kalau udah tua ya pasar aja kayaknya, Pak. Iya, nah itulah itu yang dipelajari. Saya nggak mau kasih tahu ya karena kita nggak tahu. Itu yang dipelajari di farmakoekonomi. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan uang, tapi itu baru satu orang. Kalau pemerintah, misalnya pemerintah nih, sekarang Jokowi nih, ya, dia punya budget untuk beli obat, misalnya budgetnya 1 triliun misalnya kan. Nah, harus beli obat. Apakah dia lebih baik beli obat kemo atau beli obat antibiotik? Karena nggak bisa beli semua misalnya. Nah, itu semua dipelajari dalam farmakoekonomi. Ya. Nah, sedangkan farmakogenetik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh genetika pada efek obat di dalam individu. Ya, karena masing-masing orang, terutama masing-masing apa namanya itu suku ya, suku ataupun bangsa ya mempunyai efek genetika yang berbeda, berbeda terhadap obat ya.
Kemudian farmakoinformatik adalah mempelajari penggunaan IT ya, IT apa? Informasi teknologi ya. Di dalam bidang farmasi. Misalnya kamu ciptakan app ya, app untuk jual ya, misalnya Farmapedia gitu. Ya Ben, Farmapedia. Ya. Dan sekarang lagi top tuh kalau kayak gitu-gitu ya. Kemudian farmakognosi kamu sudah tahu kan, mempelajari tanaman-tanaman obat, jamu, dan obat-obat dari bahan alam. Ya. Fitokimia atau phytochemistry, ya, mempelajari cara mengekstrak dan menganalisa kimia dari bahan alam, khususnya tumbuh-tumbuhan. Ini yang faal nih ya. Medicinal chemistry atau yaitu kimia medisinal ya, mempelajari aspek-aspek kimia dari obat-obatannya ya. Dan pharmaceutics ini yang diajar oleh Bu Dewi ya. Ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisiko-kimia obat-obatan dan teknologi formulasi obat-obatan ya. Ya, apakah tujuan memakai obat? Ya, pertama adalah untuk meredakan gejala penyakit. Karena tidak semua obat dapat menyembuhkan penyakit, terus terang aja. Ya, misalnya kayak kita bilang kanker tadi itu ya. Mungkin nggak bisa disembuhkan lagi. Ya, kayak COVID aja nih. COVID, ada nggak obat sebenarnya yang bisa matiin virus COVID? Yang betul-betul bisa matiin. Belum ada kan? Ya, orang hanya coba-coba aja nih, pakai ini, pakai itu. Ada yang bilang pakai sirih lah, ada yang bilang pakai jahe lah, ya. Kalau corona, Pak. Hah? Kenapa? Kata Ali kalau corona Pak, Nah itu yang saya bilang, corona kan sebenarnya belum ada obat antivirusnya, kan? Orang sekarang ini hanya coba-coba aja, ya, coba-coba aja. Oke, apa aja dipakailah vitamin-vitamin, ya. Nah, untuk meredakan gejala penyakit, ya kita nggak bisa menyembuhkan, tapi seenggaknya meredakan gejala penyakit, ya. Contohnya itu disebut pengobatan simptomatik, ya. Contoh paracetamol untuk demam. Demam itu kan bukan penyakitnya, itu kan gejala, ya. Jadi hanya meredakan gejalanya aja. Loratadin untuk pilek, ya, misalnya flu. Air mata buatan yang tadi itu ya. Nah, untuk mencegah komplikasi dari penyakit. Misalnya obat anti hipertensi. Kamu tahu hipertensi bisa sembuh nggak sih? Enggak, Pak. Nggak bisa ya, kecuali mujizat. Kalau ada mujizat ya lain soal lah ya. Tapi kalau secara manusiawi, secara ilmu kedokteran, hipertensi itu nggak bisa sembuh ya, apalagi kalau hipertensinya esensial, artinya nggak ada penyebabnya ya. Nah, Yang dikontrol, Pak. ya termasuk kalau diabetes juga ya, diabetes ya, kalau sekali dapat diabetes ya seumur hidup dia diabetes lah kan. Cuman kita memakai obat untuk mencegah komplikasi. Karena kalau orang yang darah tinggi atau diabetes, dia tidak dikontrol ya, akan terjadi sakit ginjal, ya, sakit saraf, ya, sakit stroke dan sebagainya. Jadi harus kita mencegah komplikasi ya. Dan untuk menyembuhkan penyakit, contohnya antibiotik, antifungus, antivirus ya. Kalau antibiotik sih bisa ya kamu sembuhkan karena dia bisa membunuh bakterianya ya. Anti cancer juga kadang-kadang bisa ya. Kalau kankernya baru stadium 1, dia bisa sembuh ya. Nah, untuk meningkatkan kesehatan, wellness ya, contohnya vitamin, suplemen ya, krim pelembab ya, atau moisturizer ya, itu dapat meningkatkan kesehatan. Nah, asal dari obat-obatan seperti kita ketahui ada dari bahan alam ya, misalnya asam salisilat dari kulit pohon willow. Jadi ini kulit pohon ini ya. Digoxin ini dari bunga dari ini ya, Digitalis purpurea, dari daunnya ya. Hewan, insulin ya, misalnya insulin dulu-dulu itu dari hewan ya. Estrogen juga dari kuda tuh ya, dari kencingnya kuda itu estrogen ya. Tapi sekarang sih udah sintetik ya. Kalau dulu-dulu dari hewan ya. Sekarang insulin dia dari bakteri ya, dia sintesa oleh bakteri. Oke.
Nah, mineral kan dari dalam tanah ya, mineral ya. Kemudian semi sintetik. Nah, semi sintetik. Bentar ya. Pointer. Semi sintetik, contoh asam salisilat ya. Dari asam salisilat kita bisa membuat aspirin. Ya, kamu tahu aspirin kan? Itu dibuat dari asam salisilat dicampur dengan cuka ya. Nah, terbentuklah aspirin ya. Kemudian efedrin, dari efedrin itu dari tanaman ya. Bisa kita reaksikan akhirnya membuat ekstasi, pil ekstasi ya, metamfetamin. Oke. Nah, sintetik contohnya loratadin. Jadi semi sintetik ini dia masih ada dari bahan alamnya ya. Contoh yang saya bilang itu tadi ya, ini tanaman untuk efedrin ya, efedrin. Kemudian setelah kita ekstrak ini efedrinnya ya, kemudian kita reaksikan akhirnya menjadi metamfetamin yang kita kenal sebagai ekstasi. Ya, jadi hati-hati, apoteker bisa jadi pengedar obat nih ya, pembuat obat ya. Nah, penamaan obat atau nomenklatur. Oke. Ada 3 nama, yaitu nama kimia. Ya, contohnya N-asetil para aminofenol, itu nama kimia ya. Nama generik, contohnya paracetamol. Dia juga ya, tapi paracetamol ya. Kalau di Inggris, kalau di Amerika namanya acetaminophen ya. Nama dagang, Panadol, Sanmol, masih banyak lagi yang lain-lain ya. Bodrex mungkin ya, ada juga kan. Nah, bagaimana obat bekerja? Oke, pertama adalah menggantikan senyawa-senyawa endogenus. Apa itu senyawa endogenus? Senyawa endogenus adalah senyawa yang sedia ada, yang ada dalam tubuh kita, ya, yang endogenus ada dalam tubuh kita. Contohnya enzim-enzim, hormon dan lain-lain yang memang ada dalam tubuh kita, ya, disebut senyawa endogenus, ya. Contohnya adalah insulin. Kita suntik insulin nih untuk mengganti atau menambah ya, kita nggak cukup insulin, gitu, ambil insulin dari luar ya. Beta 1 agonis ya, contoh isoprenalin ya, menyerupai noradrenalin. Contohnya ini isoprenalin, dia rumus kimianya menyerupai noradrenalin ya. Vitamin dan mineral dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah dia antagonis. Kamu tahu antagonis kan? Ya, peranan antagonis itu adalah peran berlawanan ya. Dia berlawanan atau antagonis atau menghalangi senyawa-senyawa endogenus. Ya, contohnya propranolol yang kita sebut beta blocker. Ya. Dia mengikat pada reseptor beta adrenergik sehingga dia dapat menghalangi adrenalin atau noradrenalin. Ya. Sehingga terjadi simpatolitik. Litik itu artinya apa? Memecah ya. Jadi dia berlawanan dengan simpatetik ini, simpatolitik. Akhirnya tekanan darah pun turun. Nah, itu propranolol. Kenapa tekanan darah turun? Karena dia menghalangi ikatan noradrenalin atau adrenalin dengan reseptornya. Ya. Nah, yang saya kasih gambar di sini obat sulfa. Ya. Nah, obat sulfa ini PABA. Ini namanya PABA, para amino benzoic acid ya. Dan dia dari secara kimia mirip dengan sulfonamid ini, sulfonamid ya. Itu adalah obat antibiotik ya, antibakteria. Dia rumusnya bersama dengan PABA. Kalau kita lihat ya, hampir sama. Enggak mirip banget, enggak sama persis tapi hampir sama. Nah, obat-obat sulfonamid berkompetisi dengan PABA ya. Bakteri memerlukan PABA untuk membuat asam folat. Jadi PABA ini penting untuk membuat asam folat ya, yang berfungsi untuk pembelahan sel. Bakteri kan perlu membelah dari 1 ke 2, 2 ke 4 dan sebagainya ya. Nah, untuk itu dia perlukan folat. Nah, folat itu dibuat dari PABA. Nah, sekarang si bakteri ini dia nggak bisa membedakan ya antara PABA dengan sulfonamida. Sehingga dia ambil sulfonamida yang harusnya nggak bisa, ya harusnya PABA ya.
Jadi ini namanya kompetisi antagonis ya. Kemudian meningkatkan produksi senyawa-senyawa endogenes. Ya, contohnya obat-obat sulfonylurea. Nanti kamu belajar ya tentang obat diabetes ya. Ada golongan obat namanya sulfonylurea, dia dapat meningkatkan produksi insulin oleh sel-sel beta di pankreas. Keempat, keberapa ini sudah? Menurunkan produksi senyawa-senyawa endogenes. Ya, contohnya simvastatin, dia menghalangi sintesis kolesterol, ya. Dan yang kelima ini ya, mengubah keadaan sekeliling sel. Ya, tadi siapa itu? Atep ya, dia menyebut antasida ya, obat mah ya. Karena dia bersifat basa, dia dapat menetralkan kelebihan asam lambung. Ya, ini kerjanya langsung, nggak pakai reseptor-reseptor. Ya, itu hanya mengubah environment ya, keadaan di sekeliling. Mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan sel-sel kanker. Oleh karena itu kita sebut kemoterapi. Jadi kemoterapi itu untuk kanker dan juga untuk antibakteri atau antivirus ya, antibakteri lah ya, kemoterapi. Oke. Contohnya adalah antibiotik, antifungal, antivirus dan antiparasit ya. Nah, kalau rute-rute administrasi saya rasa kalian sudah belajar di farmaseutik ya, saya nggak usah ulangi lagi ya. Ada oral, ada parenteral, ada topikal itu untuk di kulit ya. Ada melalui inhalasi, ya. Ada juga yang lain-lain, rektal, vaginal, ya, vaginal, uretral itu masuk ke dalam uretra, ya, uretral dan sublingual di bawah lidah. Nah, macam-macam tipe tablet kalian sudah tahu juga ya, ada yang immediate release, slow release, extended release, modified release ya. Dan ada enteric quoted, salut enteric. Kenapa kita perlu salut enteric, Ben? Ben, kamu dari SMF bukan, Ben? Iya Pak, SMF Pak. Kalau dari SMF berarti udah belajar farmakologi dong ya? Enggak ya. Hah? Untuk mencapai targeting Pak obatnya. Salut apa? Apa tujuannya salut enteric? Biar melewati lambung ya Pak. Iya, jadi dia salut enterik ya. Jadi di salut enterik nih. Jadi masuk ke lambung nih ya, sini ya. Dia nggak akan hancur. Karena dia sifatnya misalnya tahan asam. Ya, jadi dia nggak hancur. Ya, dia masuk ke sini. Baru hancur di usus. Ya, karena obat itu mungkin tidak stabil dalam asam lambung. Ya. Dan ada film quoted, yaitu salut film. Ya. Dan sugar quoted, yaitu salut gula. Ya. Ya, kalau untuk obat yang pahit. Nah, rute parenteral ada ya intradermal, intravenous, ya intramuskular, intrasubkutan, ya. Nah, apa kekurangan dan kelebihan? Kalian sudah tahu belum kekurangan kelebihannya? Udah belajar kan? Mana yang paling cepat di antara semua rute parenteral ini? Intramuskular, Pak. Hah? Intravena. Ya Pak. Vena. Intravena paling cepat. Hah? Intravena paling cepat kan, karena intramuskular ini dia harus masuk dulu, diabsorpsi dulu ke vena, ya. Nah, semua yang ini dia harus diabsorpsi dulu ke pembuluh darah, ya. Jadi intravenous ini yang paling cepat, ya. Mana yang paling sakit kalau kamu suntik? Mana yang paling sakit? Intramuskular Pak. Ya sakit ya. Kalian pernah disuntik nggak sih selama ini? Tadi Pak. Hah? Baru tadi.
Suntik apa? Dulu iya, Pak. Vitamin C, Pak. Suntik KB. Suntik KB. Imunisasi Suntik sama Suntik difteri. rabies. suntik KB itu di mana? Sini, Di Pak. belakang bokong. Kan di Suntik sini KB ya. itu termasuk Bokong, apa? Pak. Belakang mana? Belakang mana itu? Tapi sekarang suntik KB nggak harus di bokong ya, Pak. Di lengan juga bisa ya, Pak. Ya, suntik KB itu sebenarnya apa? Termasuk mana? Subkutan atau intradermal? Kebanyakan adalah Subkutan. subkutan sini ya. Yang di mana ada Subkutan, Pak. Hah? Subkutan. Subkutan. Subkutan, Pak. Subkutan ya, di mana dia ada banyak lemak di sini ya. Oke. Nah, rute inhalasi untuk obat-obat asma ya. Kemudian apa kelebihannya sebenarnya rute inhalasi ini? Lebih praktis, Pak. Apanya lebih praktis? Efek sampingnya apa mungkin Pak? Lebih cepat, lebih Ya, praktis. lebih cepat Terus karena lebih dia cepat itunya apa reaksinya? ya, Reaksi betul. obatnya. Karena dia langsung pergi ke paru-paru kan? Iya. Ya. Iya, Pak. Kalau dia minum dia harus ke liver dulu, harus dicerna dulu. Emang lebih cepat kalau naik rute inhalasi ya. Orang kalau sakit asma kan nggak mungkin dia minum obat terus harus diserap dulu dan sebagainya. Ya, keburu mati. Oke? Jadi harus cepat rute inhalasi ya. Dan yang kedua, siapa yang bilang tadi efek samping ya. Efek sampingnya jauh lebih kecil kalau dengan rute inhalasi ya. Karena dia hanya target kepada tempat dia mau bekerja ya. Sedangkan kalau oral itu darah membawa kemana-mana termasuk ke otak juga ya di bawah ya. Nah, suppositoria ini masuk ke dalam dubur ya. Pessary masuk ke dalam vagina ya. Nah, ini kamu tahu news ini masuk ke dalam uretra. Sekarang udah nggak ada ya. Ini sekarang udah nggak ada ya. Ben masih ada nggak ini Ben? Udah nggak ada ya? Tahu, Pak, kurang tahu. Iya, dulu waktu saya Belum pernah lihat sih, Pak. dulu waktu saya masih kerja di rumah sakit nggak ada Viagra, belum ada Viagra dulu ya. Viagra kan baru tahun 2000-an tuh 2001 2002 gitu kali ya. Dulu nggak ada Viagra, jadi kita dulu ada ini Muse ini dulu ada ya. Jadi Muse ini untuk obat ereksi ya, dia harus masukkan ke sini ya. Nah, harus dimasukkan ke sini Iya. sebelum bertempur. Sakit berarti, Pak, ya dimasukin. Harusnya sih enggak ya. Nah, itu dulu aku pernah ada pengalaman pasien ya di rumah sakit ya. Dia kan ada resep harus beli ini sama dokter ya. Jadi dia maunya tapi di apotek di rumah sakit itu lagi kosong. Kan biasanya obat kosong kadang-kadang kan. Lagi kosong. Jadi si pasien ini ngotot mau sekarang juga. Lo lagi kosong gimana mau sekarang juga. Jadi katanya kita harus pesan dulu kan. Terus pasiennya marah-marah. Dia bilang, "Saya harus ada malam ini juga." Ya ketawalah kita semua. Berarti tahu dia malam ini mau ngapain gitu kan. Kok mau ngotot harus malam ini juga. Nah, kalau nggak ada mau gimana? Produk mata, ya. Apa syarat-syarat tetes mata? Mana nih yang aktif-aktif nih? Ini gue yang nggak ada sinyal atau Ben yang nggak ada sinyal ya? Si Oke, robot, Pak, suaranya, Pak. Mel biasanya aktif nih, Mel. Biasanya Ali, sekarang Pak Ben. Siapa? Signalnya, Pak. Aduh. Apa nggak ada suaranya, kayak robot suaranya? Siapa? Suara saya. Iya, Pak. Ya nggak apa, nanti saya bawa pakai rekaman aja nanti kalian dengar ya. Oke, syarat-syarat tetes mata Udah normal, Pak. Udah normal. harus apa? Boleh nggak tetes mata itu berwarna-warni?
Enggak, Pak. Nggak boleh, Pak. Harus jernih. Nggak Nggak boleh, boleh, Pak. Pak. Iya, nggak Harus boleh. harus benar-benar bening. Iya, harus nggak ada partikel kan? Boleh ada Iya, partikel. harus sama kayak air mata, Pak. Terus di syaratnya harus apa namanya? Isotonis. Isotonis ya. Dan juga yang syarat penting lagi dia harus apa? Steril. Terus steril. Steril, Pak. Hmm. Ya, rute-rute lain yaitu itu buccal ya, bukal ya, di bawah lidah. Kenapa kita memberikan obat di bawah lidah? Supaya Supaya cepat cepat apa obatnya. Di pembuluh darah di bawah lidah. Ya, Tapi karena kalau misalkan kenapa? Tapi kalau misalkan jantungnya nggak berdebar, Pak, itu bisa langsung diminum, Pak. Nggak usah di bawah lidah. Jadi kalau misalkan berdebar banget, baru di bawah lidah. Kalau arzen. Tergantung obatnya kan? Iya. Iya. Ini nitrogliserin ini untuk sakit jantung apa itu? Sakit jantung gitu loh. Ya, sesak jantung itu kan, sakit jantung. Dia harus di bawah lidah karena apa? Kenapa harus bawah lidah? Untuk Supaya yang penyerapan obatnya cepat. iya, Mulut karena darah, Pak. kalau dia diminum, dia akan mengalami first pass effect ya. Akan mengalami metabolisme di hati ya, sehingga obatnya menjadi tidak efektif. Oke. Dan juga lambat. Sedangkan di bawah lidah ini ada pembuluh darah yang akan mengantar langsung ke jantung. Ya. Dia akan lebih cepat. Dan satu lebih cepat, kedua juga dia tidak mengalami first pass effect, yang paling penting ya. Nanti semua ini kita akan pelajari di farmakokinetik nanti ya. Kemudian tahapan-tahapan yang dilalui oleh obat ya, yaitu pertama adalah tahapan farmaseutikal ya, fase farmaseutika ya. Obat harus dihancurkan dalam lambung yang kita sebut disintegrasi ya. Kemudian larut dalam cairan lambung yang disebut disolusi ya. Jadi harus mengalami disintegrasi dan disolusi. Fase kedua adalah fase farmakokinetik ya, di mana obat harus diserap, didistribusikan melalui pembuluh darah ataupun limfa dan mengalami metabolisme dan kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh yaitu ekskresi. Dan baru setelah itu fase farmakodinamik di mana obat mengikat reseptor pada sel dan memproduksi efek terapinya. Jadi obat itu harus mengikat pada reseptor ya, baru dia akan memproduksi efek. Udah nggak di sini dia, Kak. terapinya. Oke, sepertinya ini adalah masih ada lagi ya. Penggolongan obat ya, menurut struktur kimia, menurut farmakologi, menurut khasiat klinis, menurut peraturan pemerintah. Ya, contoh penggolongan menurut struktur kimia ya, contoh kalsium channel blockers ini untuk obat hipertensi ya, antihipertensi. Ada 3 golongan, yaitu golongan difenilalkylamin, benzodiazepin, dihydropiridin ya. Ini semua berdasarkan kimianya ya, struktur kimia. Oke. Nah, ada juga penggolongan obat menurut sistem farmakologi. Contohnya antihipertensif agent. Jadi obat antihipertensi ya. Ada yang namanya diuretik, ada yang namanya ACE inhibitor ya, ada yang namanya angiotensin blockers ya. Ada direct renin inhibitor, ada beta adrenergic blocker atau beta blocker ya. Jadi penggolongan ini adalah penggolongan farmakologi ya, berdasarkan khasiat dan kerja obat itu ya. Kemudian ada penggolongan menurut khasiat klinis. Contoh kelas-kelas dari obat-obat kardiovaskular ya, yaitu antihipertensi, anti-anginal ya, anti-anginal ya. Itu adalah obat-obat kayak penyakit jantung gitu ya, jantung koroner. Anti aritmik, kardiotonik,
antikoagulan, antihiperlipidemik. Ya, itu termasuk dalam kardiovaskular. Menurut klasifikasi obat-obat di Indonesia ini menurut pemerintah ya, undang-undang, yaitu obat bebas dapat dijual dengan bebas tanpa resep dokter, obat bebas terbatas dapat dijual dengan bebas tanpa resep dokter tetapi dengan peringatan-peringatan tertentu. Obat keras ya golongan G atau gevaarlijk bahasa Belanda berbahaya ya, hanya dapat dijual dengan resep dokter. Obat wajib apotek, obat keras. Sebenarnya ada obat keras yang dapat dijual oleh apoteker tanpa resep dokter. Ya. Sedangkan obat psikotropika dan narkotika perlu dilaporkan masuk dan keluarnya ke Dinkes. Fitofarmaka adalah obat-obat yang berasal dari bahan alam. Ya. Dan yang ini adalah buku-buku referensinya. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak? Pak, saya boleh tanya nggak, Pak? Ya, silakan. Kalau Fitri, Pak. Ya. Siapa ini? Fitri Aulia, Pak. Yes, Fitri. Kan kalau antihipertensi kan obatnya ada kapsorpil sama ada amlodipin ya, Pak. Ya. Nah, kalau kita kan kalau di apotik, kalau ada yang sakit hipertensi, kita kan biasanya nanya, biasanya pakai apa gitu ya, Pak. Misalkan dia nggak cocok sama kapsorpil, berarti kita kasih amlodipin. Nah, dia kan beda penghambatnya gitu, Pak. Dia berarti kita taunya itu dari mana ya, Pak, kira-kira? Apa tadi kamu bilang kalau dia apa kapsorpil terus kamu kasih amlodipin, apa maksudnya? Kenapa? Iya kan kalau di apotik kan kalau misalkan ada yang beli, misalkan dia darah tinggi. Terus kita kasihnya langsung amlodipin atau kapsorpil gitu. Kan ini kan beda-beda cara menghambatnya ya, Pak? Iya, beda dong. Nah, kalau kita itu maksudnya tahu dia cocok pakai itu dari mana ya, Pak, kira-kira? Itu ada beda golongan ya, dan juga dalam penelitian dia ada apa yang lebih cocok, misalnya kayak dan captopril itu ya, captopril itu termasuk ACE inhibitor. Dia lebih cocok untuk orang yang mempunyai diabetes. Kalau dia ada diabetes, ada hipertensi, nah cocok tuh pakai captopril. Ya. Cuman captopril tidak boleh digunakan untuk orang yang ginjalnya udah rusak. Kalau ginjalnya udah rusak, nggak bisa pakai captopril. Ya. Nah, sedangkan amlodipin dia obat yang baik juga, bagus juga ya. Cuman dia tidak boleh dipakai misalnya untuk orang yang gagal jantung ya, terutama gagal jantung yang berat, oke? Yang kakinya bengkak misalnya, nggak boleh pakai amlodipin. Ya, jadi nanti kalau kalian belajar lagi lebih banyak, ya sekarang ini kan baru dasar-dasarnya aja. Nanti itu sebenarnya akan di cover di farmakoterapi 1, ya. Dan farmakoterapi 3 itu yang sekarang saya ngajar juga, farmakoterapi 3 ya. Itu juga ada sedikit mengenai itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sebenarnya itu obat-obat captopril itu harus dengan resep dokter ya. Cuman terus terang aja, saya rasa dokter-dokter di Indonesia itu agak sembarangan loh kalau ngasih obat. Iya, Pak. Bener, Pak. Iya. Saya kalau untuk orang keluarga saya, baik ibu saya dan saudara-saudara yang saya yang lain tuh biasanya kalau dikasih resep saya baca dulu. Kalau saya pikir nggak betul ya kita nggak mau pakai obat itu gitu. Iya Pak, saya mau nanya Pak, kalau kita merubah dosis atau menurunkan dosis itu boleh nggak sih Pak? Kan kayak saya sering banget ada kasus nih, si dokter itu memberikan resep dosis maksimumnya gitu. Maksudnya kan nggak aman ya Pak.
Jadi kita menurunkan lebih sedikit lagi gitu. Oh, Perlu nggak sih? kalau berdasarkan resep ya, kita nggak boleh langsung ganti, harus telepon dokternya dulu. Kan gitu. Kalau misalnya kita melihat nih, kayaknya kok dosisnya tinggi banget ya. Dan nah, kalau kalian ini apoteker yang pinter, kalian harus tahu nih dosis ini benar apa nggak benar ya. Nah, kalau kalian rasa ini nggak benar, terlalu tinggi atau terlalu rendah, nah kalian harus telepon dokternya dulu, nggak boleh langsung ganti ya. Tapi kalau dokternya masih kekeh, Pak, gimana, Pak? Itu kita harus itu juga harus diajarkan ya, maksudnya ke mahasiswa itu bagaimana cara kita komunikasi dengan dokter. Oke. Kalau 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 dosisnya betul-betul ketinggian nih ya sampai membahayakan pasien, jadi kita ada apa namanya tanggung jawab moral ya untuk mengingatkan dokter itu, dan kalau dia masih kekeh kita harus tidak mau memberikan obat itu karena nanti membahayakan pasien kan. Nah, kalau misalnya dokter itu dikerja di rumah sakit, nah kita boleh lapor ke atasannya ya caranya. Tapi kalau itu dokter umum, ya kita lebih baik secara terus terang mengatakan kepada dokter itu ya. Biasanya dokter akan mendengarkan kalau memang betul kita itu betul ya biasanya. Dan cara kita juga ngomong dengan dokter itu jangan kasar atau sombong ya. Tapi kita memberikan, misalnya kita tahu nih dosis ketinggian nih, kita harus ada buku ya, harus ada, jangan dari internet Wikipedia, jangan ya, mesti ada dasarnya, sumbernya ya, dan kasih tahu dokter itu dengan sumber yang valid ya, yang sahih gitu. Itu semua termasuk dalam ilmu farmasi sih yang harus kalian pelajari juga ya, cara komunikasi. Tapi sebelumnya kita harus ada pengetahuan dulu, Ben, ya. Kita harus ada pengetahuan dulu, jangan asal ngomong gitu, ya. Asal ngomong ke dokter ya dokternya nggak terima lah. Enggak, Pak, saya juga ngomong baik-baik, Pak. Udah saya kasih tahu takaran dosis maksimumnya berapa, minimumnya berapa, tapi dokternya masih kekeh. Ya udah, saya di resep saya bulatin pulpen merah, saya tulis ACC dokter. Seperti itu, Pak. Ya, kalau terlalu tinggi sedikit tapi masih bukan nggak toksik gitu ya, menurut kamu tidak toksik, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai toksik, kita mempunyai moral apa namanya itu, mempunyai, kalau misalnya misalnya gini loh, kaptopril ya, tadi si siapa itu Fitri ya mengatakan kaptopril itu kan kalau kita baru mulai kaptopril harus cuma 12,5 miligram dulu, atau ya 12,5 miligram untuk orang dewasa kalau baru mulai pakai ya, kemudian meningkat 25 miligram ya kan. Kalau untuk orang tua di atas 60 atau 70 gitu harus direndahkan, mungkin 6,25 ya, maksimal 12,5 gitu loh. Nah, kalau misalnya orang itu diberikan, misalnya baru pakai tapi diberikan 25 ya, dan dokternya nggak mau, kekeh yang kamu bilang kan, tapi 25 itu memang masih bisa, tapi tinggi lah ya. Nah, jadi apa yang boleh kita buat, yaitu kita harus konsultasi ke pasien, harus kita memberitahu pasien ya, Bapak atau Ibu, obat ini begini obatnya ya, dan memang dosisnya itu agak tinggi ya, tapi itu sesuai dengan resep dokter ya. Nah, jadi ibu hati-hati kalau ibu gunakan obat ini. Kalau ibu merasa pusing, kan kalau kaptopril itu tekanan darah bisa turun kan, takutnya dia jadi pingsan ya. Jadi kalau ibu merasa pening kepala, pusing ya, duduk, jangan panik tapi duduk dulu ya. Dan mungkin kamu bisa telepon kami, dan mungkin ibu dapat minum setengah aja, jangan minum satu.
ya, dan lapor ke dokter gitu. Jadi kalau dokternya kan nggak percaya, ya lapor ke dokter. Ya. Jam berapa sekarang ini? Jam 21.48, Mbak. Iya, udah sampai waktunya ya. Kita ini dulu foto dulu, screenshot. Saya mau matikan rekaman dulu bentar. Ya semua sudah masuk belum? Kasih videonya ya.